Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jadi, katakan, siapa yang kau maksud bodoh dan brengsek? Sky mengulang pertanyaannya setelah duduk di samping Alana yang masih terkejut dengan kedatangannya. Orang itu, Kelvin menelan salivanya susah payah karena bingung harus menjawab apa, karena tidak etis rasanya jika menjawab dengan jujur jika orang itu adalah Sky Dwight sendiri. Tentu saja kau, Sky, Alana yang menjawab tanpa tedeng aling-aling sambil menatap suaminya dengan jengah. What? Berani sekali kau mengataiku bodoh dan brengsek? Tanya Sky dengan marah, tapi pada Kelvin, bukan pada Alana, sambil menarik kerah pakaian pria itu. Hei, santai men. Kelvin ingin menghempas tangan Sky, namun tidak bisa karena pria itu begitu kuat menarik pakaiannya. Apa yang aku katakan tadi hanya bercanda, tidak ada maksud apapun, kelitnya dengan berbohong. Bercanda kau bilang? Kau tidak tahu, aku ini. Sky terdiam saat melihat Alana beranjak dari tempat tersebut. Al, kau mau kemana? Tanyanya dengan bingung sambil menahan tangan istrinya. Kembali ke hotel. Kembali ke hotel? Tapi kami ingin berkelahi, Al. Kau tidak ingin memisahkan kami. Karena biasanya jika dalam suatu hubungan sang pria atau sang suami yang sedang marah hendak memukul orang ketiga di antara mereka, pasti wanita itu akan berusaha melerai, bukannya malah pergi begitu saja, seperti yang dilakukan Alana kini. Kalau kau ingin berkelahi dengannya, silakan saja. Aku tidak peduli, sahut Alana dengan cuek sembari melepaskan pegangan di tangannya, lalu berjalan keluar dari kafe. Baik Sky maupun Kelvin sama-sama tercengang dengan jawaban Alana yang begitu tak peduli dengan apa yang akan terjadi pada mereka. Padahal yang satu suaminya sendiri dan yang satu kawan baiknya. Dia benar-benar wanita yang dingin, celetuk Kelvin sambil menggelengkan kepalanya. Sangat dingin dan tak berperasaan, sahut Sky dengan menatap punggung Alana yang semakin menjauh dan beberapa detik kemudian langsung mencengkram kerah pakaian Kelvin kembali. Berani sekali kau menghina istriku dengan sebutan dingin, ucapnya tak terima, membuat Kelvin menghela nafasnya dengan panjang. Aku tidak menghina, tapi mengatakan fakta, dan perlu digarisbawahi, kau lebih parah dengan mengatakan Alana tak berperasaan. Kalau sampai Alana tahu, habis kau, sahut Kelvin dengan menakuti. Aku tidak takut, Sky melepaskan kerah pakaian Kelvin. Alana tidak akan marah hanya karena ucapan tersebut, karena seperti yang kau bilang tadi, kalau itu adalah fakta, bukan menghina. Kelvin pun tertawa dengan ucapan Sky. Kenapa kau tidak mengejarnya? Tanyanya dengan bingung karena suami Alana, Ricardo itu justru masih duduk bersamanya, sementara sang wanita sudah pergi. Tidak perlu dikejar, dia pasti akan datang kembali, ucap Sky dengan penuh percaya diri. Benarkah? Kelvin tak yakin, karena setahunya Alana adalah tipe wanita dengan ego setinggi langit, jadi rasanya tidak mungkin Alana kembali. Kau lihat itu? Sky menunjuk pada Alana dengan tersenyum penuh kemenangan. Alanaku kembali, ucapnya sambil menatap istrinya yang berjalan menuju tempat mereka. Kelvin yang melihat Alana pun terkejut. Ia tak menyangka Alana begitu mencintai suaminya sampai datang kembali ke tempat mereka. Sayang, akhirnya kau kembali. Sky segera menarik pinggang Alana untuk mendekat. Ayo kita pergi. Tunggu dulu, aku kemari karena ponselku ketinggalan. Alana mendorong Sky dan mencari ponselnya di atas meja.
Jadi kau kembali untuk mencari ponselmu, bukan untuk menjemput suamimu? Tanya Kelvin dengan tak percaya sambil menahan tawanya. Alana mengerutkan keningnya dengan bingung. Tentu saja aku. Ia tidak bisa melanjutkan perkataannya saat mulutnya tiba-tiba dibungkam oleh tangan Sky. Ayo pergi Al, ponselmu ada padaku, bisik Sky dengan kesal. Ya, tadi ia percaya diri mengatakan pada Kelvin kalau Alana akan kembali karena melihat dan menyimpan ponsel Alana yang tertinggal di atas meja. Iya, tapi Alana tidak melanjutkan perkataannya saat ditarik paksa oleh Sky keluar dari kafe, meninggalkan Kelvin yang terdengar tertawa terbahak-bahak entah karena apa. Sementara itu, Kelvin yang kini duduk seorang diri di tempat tersebut langsung mengambil ponselnya untuk memastikan sesuatu. Angkat Rahel Wijaya, umpatnya karena panggilan tersebut tidak diangkat oleh wanita itu. Sial, umpatnya lagi karena panggilan berikutnya justru ditolak dan kini ponsel Rahel tidak aktif. Dasar, awas kau. Kelvin pun meninggalkan tempat tersebut dengan penuh emosi. Beberapa jam kemudian, di tempat lainnya, lebih tepatnya di sebuah kamar hotel, Sky dan Alana kini sedang berpelukan di atas ranjang dengan selimut yang menutupi tubuh polos keduanya. Ya, seperti yang sudah-sudah, jika mereka berdebat pasti akan berakhir di atas ranjang. Karena dengan cara seperti itu, maka amarah di hati keduanya akan hilang dan bisa memulai pembicaraan dengan hati dan kepala yang dingin. Itulah yang terjadi kemarin di tempat Rahel. Aku tidak tega meninggalkannya yang pingsan dan mau tidak mau menemani Rahel hanya karena rasa kemanusiaan. Tidak lebih dari itu. Sky kembali menjelaskan pada Alana kenapa ia pulang larut malam. Alana hanya diam mendengar semua penjelasan Sky. Dan seperti yang aku katakan pada Rahel kemarin, jikapun anak itu darah dagingku, aku akan bertanggung jawab, tapi tidak dengan cara menikahinya, karena hanya kau satu-satunya istri seorang Sky Dwight, tidak ada yang lain. Kau bisa berbicara seperti ini sekarang, Sky. Tapi jika anak itu lahir nanti, hubungan kalian akan semakin terikat dan aku akan menjadi orang asing di antara keluarga kecil kalian, ucap Alana, namun hanya dalam hati. Kau percaya pada aku kan? Tanya Sky sembari memeluk erat tubuh wanitanya. Alana yang masih diam kini tersenyum. Ini bukan masalah percaya atau tidak, tapi waktu yang akan membuktikan semua yang kau katakan tadi. Ya, waktu. Dan kini waktunya kita kembali membuat Sky dan Alana Junior. Tanpa menunggu persetujuan Alana, Sky kembali membawa wanitanya merengkuh indahnya surga dunia. Suara dan erangan kini bersahutan kembali di ruangan tersebut, menggambarkan betapa panasnya percintaan pasangan suami istri tersebut. Dan bukan hanya hari itu saja percintaan panas itu terjadi, karena hari-hari berikutnya selama mereka berada di Bali lebih banyak dihabiskan di dalam kamar dengan kegiatan ranjang, hingga akhirnya hari ini mereka kembali ke Jakarta dan hendak pulang ke apartemen mereka. Namun yang terjadi di luar dugaan, karena apartemen yang selama ini mereka tempati sudah ditutup aksesnya oleh Mam Sandra. Para pengawal pribadi yang ditempatkan di depan unit apartemen mereka langsung membawa Alana dan Sky menuju Mansion Dwight setelah sebelumnya Sky hendak menghubungi Mam Sandra namun dilarang Alana. Istrinya itu mengingatkan padanya dengan kesepakatan mereka dengan Mam Sandra sebelum pergi ke Bali untuk tinggal di Mansion Dwight. Dan disinilah mereka berada saat ini, di depan pintu masuk mansion setelah turun dari dalam mobil.
Kau yakin ingin tinggal di sini? Tanya Sky untuk kesekian kalinya, karena tidak ingin Alana tersakiti dengan tinggal bersama Mam Sandra dan Rahel tentunya. Ia bisa membeli apartemen baru, bahkan mansion untuk mereka tempati jika Alana berkata tidak. Tentu saja aku yakin, jawab Alana dengan penuh percaya diri. Meskipun ada sedikit keraguan, kini saatnya ia harus menghadapi ibu mertua dan mantan kekasih suaminya di Mansion Dwight untuk menunjukkan siapa Alana Ricardo, wanita yang tidak akan pernah bisa ditindas oleh siapapun, terlebih oleh Mam Sandra dan Rahel.